Selamat malam Bapak Sunar dan rekan-rekan semuanya. Saya Nikada Natasha Yanti Putri, nomor absen 3, selaku kelompok 1 dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai investasi dan pasar modal beserta instrumennya. Adapun pokok-pokok materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada mengenai investasi, bagian-bagiannya ada pengertian investasi, kemudian ada jenis investasi. Dilanjutkan yaitu dengan pasar modal, di mana bagian-bagiannya ada pengertian dan fungsi pasar modal, kemudian ada instrumen pasar modal. Materi yang pertama yaitu materi investasi, mengenai pengertian investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam undang-undang tersebut didefinisikan investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Kemudian definisi investasi dari beberapa ahli. Ahli yang pertama ada Jogianto tahun 2016, di mana beliau menyatakan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Kemudian ahli kedua yaitu dari Jones 2010 menyatakan, an investment can be defined as the commitment of funds to one or more assets that will be held over some future time periods. Di mana menurut Jones ini, investasi memiliki definisi yaitu komitmen untuk menanamkan dana ke dalam satu atau beberapa aset sepanjang periode tertentu untuk menghasilkan tambahan nilai atau pendapatan. Dari definisi-definisi tersebut, secara sederhana investasi dapat didefinisikan sebagai upaya penanaman aset dalam jangka waktu yang telah ditentukan guna untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis investasi keuangan. Dapat diperhatikan dari gambar tersebut, jenis-jenis investasi keuangan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian kembali, yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung ini di mana kita dapat membeli secara langsung aktiva-aktiva keuangan di pasar uang, pasar modal, dan juga pasar turunan. Sedangkan dalam investasi tidak langsung, kita dapat membeli aktiva-aktiva tersebut melalui perusahaan investasi. Kemudian, investasi langsung ini diklasifikasikan kembali menjadi dua bagian, yaitu investasi yang dapat diperjualbelikan dan juga investasi yang tidak dapat diperjualbelikan. Adapun contoh-contoh investasi langsung yang dapat diperjualbelikan seperti tabungan dan deposito. Kemudian investasi yang tidak dapat diperjualbelikan yaitu di pasar uang, misalnya yaitu ada T-bill, kemudian deposito negosiasi. Kemudian yang kedua ada di pasar modal seperti surat berharga pendapatan tetap, saham preferen, dan juga saham biasa. Kemudian di pasar turunan yaitu investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan seperti waran, opsi put, opsi call, dan futures contract. Kemudian beralih ke investasi tidak langsung. Dalam investasi tidak langsung ini, surat-surat berharga dapat dibeli dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi itu sendiri yaitu merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan juga menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Terdapat dua alasan yang melatar belakangi investasi tidak langsung, yaitu yang pertama ada investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolionya. Bagi investor yang tidak memiliki dana cukup besar untuk membentuk portofolio sendiri, dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi ini. Kemudian alasan yang kedua ada membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan juga pengalaman yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah membentuk portofolionya dengan optimal. Selanjutnya, kita mengulas kembali klasifikasi perusahaan-perusahaan investasi. Perusahaan investasi dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada unit investment trust, di mana menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat-surat berharga berpenghasilan tetap dan ditandatangani oleh orang kepercayaan independen, misalnya bond.
Kemudian yang kedua ada close end investment, di mana perusahaan investasi ini hanya menjual sahamnya dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak saat penawaran perdana. Biasanya perusahaan investasi ini tidak menawarkan lagi tambahan lembar saham kecuali ada penawaran publik berikutnya. Kemudian yang terakhir ada open end investment companies, di mana perusahaan investasi ini dikenal dengan perusahaan reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana ini didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang disebut dengan manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, kemudian juga ada instrumen pasar uang lainnya. Selanjutnya mengulas kembali mengenai perusahaan reksadana. Jika ditinjau dari aktiva yang diinvestasikan, reksadana dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang, di mana reksadana ini membentuk portofolionya dengan aktiva-aktiva surat berharga utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini berisi paling tidak dengan 80% aktiva obligasi dan sisanya dapat berupa aktiva lainnya, salah satu contohnya yaitu saham. Kemudian klasifikasi yang ketiga ada reksadana saham atau ekuitas. Reksadana ini berisi paling tidak 80% aktiva saham dan sisanya dapat berupa aktiva lain, misalnya obligasi, dengan tujuan untuk mencapai return yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada reksadana campuran, di mana reksadana ini berisi dengan aktiva campuran dalam bentuk obligasi, saham, dan juga aktiva lainnya. Klasifikasi yang terakhir yaitu ada reksadana terproteksi, di mana reksadana ini dapat memproteksi investor dari kerugian penurunan nilai investasinya. Proteksi ini dilakukan oleh reksadana dengan cara memasukkan obligasi-obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek ke dalam portofolionya. Baik, dilanjutkan ke materi yang kedua yaitu materi mengenai pasar modal. Dimulai dari pengertian dan fungsi pasar modal. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau juga mengeluarkan obligasi. Dalam hal ini, untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal harus bersifat liquid dan juga efisien. Dalam hal ini, adapun fungsi dari pasar modal yaitu sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi apabila individu yang memiliki kelebihan dana dapat meminjamkan ke individu lain yang lebih produktif yang membutuhkan dana. Dalam slide ini dapat diperhatikan contoh gambar dari konsumsi dan investasi dengan pasar modal. Dari gambar tersebut dapat didefinisikan, dengan adanya pasar modal yang menguntungkan, individu dapat bergeser dari titik C ke titik E. Titik C ini merupakan titik individu memperoleh kepuasan sebesar U2 karena adanya kesempatan untuk investasi di produksi yang efisien. Dengan investasi di pasar modal, titik E akan memberikan kekayaan yang lebih besar dibandingkan jika tidak memiliki atau melakukan investasi di titik B dengan kekayaan sebesar W0. Kemudian, dengan adanya pasar modal, individu sekarang dapat bergeser dari titik E ke titik manapun sepanjang garis pasar modal sampai menyinggung kurva utility-nya yaitu di titik F. Titik F ini akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan di titik C. Selanjutnya akan mengulas mengenai instrumen-instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yaitu ada 5. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan dan berhak mendapatkan dividen jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau juga bisa diterbitkan oleh pemerintah.
Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit dalam pembayaran bunga reguler dan juga pembayaran kembali pokok saat jatuh temponya. Kemudian yang paling familiar yang sering kita dengar yaitu dengan reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan juga menginvestasikannya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, dan juga sebagainya. Yang keempat ada ETF, di mana merupakan dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Instrumen ini melacak indeks atau komoditas tertentu dan memungkinkan investor membeli sebagian kepemilikan dalam portofolio tersebut. Selanjutnya, instrumen yang terakhir disebutkan ada surat berharga derivatif. Instrumen ini mencakup berbagai kontrak derivatif seperti opsi dan juga futures yang memungkinkan investor dapat berspekulasi tentang pergerakan harga saham, indeks, mata uang, ataupun komoditas tanpa melihat aset fisiknya. Selanjutnya akan membahas pasar modal perdana dan sekunder dan juga Bursa Efek Indonesia atau yang kerap kita sebut dengan BEI. Baik pada pasar modal perdana ini, di mana efek-efek atau surat berharganya diperdagangkan pertama kalinya kepada masyarakat sebelum dicatat ke Bursa Efek. Jadi istilahnya perusahaan-perusahaan tersebut belum go public. Untuk perusahaan yang belum go public itu, awalnya saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer ataupun pegawainya sebagai kunci dan hanya sejumlah kecil dimiliki oleh investor. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik, seperti yang biasa disebut dengan initial public offering atau IPO. Selanjutnya pada pasar modal sekunder, di mana setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai. Sekuritas yang bersangkutan tersebut kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas perusahaan lainnya yang sudah ada di sana. Pasar sekunder sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pasar bursa saham atau stock exchange dan juga over the counter atau OTC market. Selanjutnya mengenai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia merupakan pusat perdagangan saham dan juga berbagai instrumen keuangan lainnya. Transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia menggunakan order driven market system dan juga sistem lelang kontinu. BEI sendiri memiliki beberapa indeks pasar modal seperti indeks harga saham gabungan, indeks liquid 45, dan indeks IDX sektoral dan juga beberapa indeks lainnya. Suatu indeks ini diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan tersebut. Baik, demikian penyampaian materi mengenai investasi dan juga pasar modal. Dapat disimpulkan, investasi merupakan kegiatan penanaman aset dalam waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh atau mencapai laba. Investasi dapat dilakukan di pasar uang dan juga pasar modal. Namun, sebelum berinvestasi, penting untuk mempelajari teknis investasi dari kedua pasar ini. Pasar uang dan juga pasar modal sama-sama bertujuan sebagai sarana berinvestasi atau tempat untuk berinvestasi dengan tujuan meningkatkan kekuatan finansial. Namun, di sisi lain, kedua pasar ini menawarkan risiko yang tentunya beragam. Ditinjau dari segi risiko, berinvestasi di pasar uang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan berinvestasi di pasar modal. Risiko yang lebih rendah tersebut berkaitan dengan penanaman modal yang cukup terjangkau di pasar uang. Pada pasar modal, tingkat keuntungan dan juga risiko yang ditawarkan itu lebih tinggi daripada berinvestasi di pasar uang. Tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari pasar modal didapatkan dari capital gain dan juga dividen dari investasi yang dimiliki. Pada sisi risiko, misalnya berinvestasi saham di pasar modal akan terdapat risiko nilai saham tersebut turun hingga mencapai titik likuiditasnya, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kerugian finansial dengan nominal yang cukup tinggi. Dengan demikian, saat ingin memulai berinvestasi, seorang investor wajib mempertimbangkan berbagai hal seperti menentukan tujuan dan jangka waktu untuk berinvestasi, kemudian menghitung nilai perkiraan inflasi, serta memilih instrumen sesuai dengan profil risiko dan juga tujuan investasi.
Baik demikian penyampaian materi mengenai investasi dan juga pasar modal. Mohon maaf apabila terdapat yang kurang berkenan. Terima kasih dan dipersilakan untuk melanjutkan ke sesi diskusi.